Alhamdulillahi munshil khalqi min adami summa salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadakuri ranim bidhi salami majaz dadam anjara mimuk latim bidami amhabatir rihumin tilqa bikadimatin wa awmadhal barkumi fi dhalma imin idami maulaya salli wa sallim da iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummal ghalibu alaihi fi hadha zamani al-khawfa'i
Kemarin membahas tentang tanda-tanda guru mursyid thariqah yang kamil. Lanjutannya adalah sumal ghalibun nuli utawi kang kaprah alaihi ing atase wahid fi hadza zamani ing dalem iki-ikilah zaman al khafai kang samar bihaitsu la yursadu ing dalem sekirane ora den tuduhaken ilahi maring wahid sapa illa qalilun kejaba wong siji minan nasi kang tetep saking menungso. Wal yashkur lan becik syukur sapa wong Allah ing Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi atla'a kang meruhaken sapa Allah ing man nuduhaken ala hadhil ghanimati ing atase iki bondo jarahan. Bondo jarahan yang dimaksud di sini adalah dipertemukan Allah dengan guru yang kamil laksana harta rampasan al-udma kang agung bersyukur ana alaili ing dalem waktu wengi wa atrafan nahari lan suwene awan idzat faro krana merkolehaken ing man sapa Allahu sapa maulahu bendarane man al-karimu kang agung kang mulya kang agung bimahdi fadlihi kelawan murnine fadole Allah bikanzin kelawan gedong adimin kang agung mengkono zil jannati kang tetep saking pira-pira gedonge swarga. Kemarin saya jelaskan tanda-tanda seorang guru yang kamil, mursyid yang kamil. Sekarang dilanjutkan pada umumnya di zaman ini, orang yang seperti itu artinya adalah mursyid yang kamil itu sangat langka dan sulit ditemukan. Sekiranya tidak ditunjukkan kepadanya kecuali sedikit orang saja. Artinya yang mampu menemukan guru yang kamil, mukamil itu hanya sebagian kecil manusia. Kalau sudah dipertemukan Allah, hendaknya kita bersyukur kepada Allah sepanjang siang dan malam yang telah memperlihatkannya atas kesuksesan besar ini. Kesuksesan besar itu adalah menemukan guru itu. Sebab Allah yang Maha Pemurah Jalla wa Azza dengan kemurniannya telah memberinya kesuksesan mendapat kekayaan surga yang sangat besar. Mendapatkan kekayaan gudang yang sangat besar. Yakni apa? Gedung yang sangat besar atau gudang yang sangat besar. Guru yang memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan kemarin. Apa? Al-mu'ayyadu binuril basirah
az-zahidina biqulubihim ar-ru'afa'u ala du'afa'il mu'minin al-musyfikina alal masakin. Itu adalah merupakan gedung yang sangat besar. Sangat besar. Yakni dapat menjadi sumber belajar dengan cara bagaimanapun yang dikehendakinya, belajar kepadanya. Sedikit sekali orang-orang yang dapat belajar kepada guru. Sedikit sekali orang yang berkesempatan berguru kepada orang yang memiliki sifat tersebut di atas. Sehingga kita harus apa? Bersyukur kepada Allah karena telah menemukan seorang guru yang kamil, mukamil. Wa qalla lan sedidik banget apa ayyatafika yen to ngepasi al yauma ing dalem iki dina apa wujudu misli hada onone padane iki kanzun illa linadhirin kejaba kedue wong kang langka minasyu andai saking pira-pira wong kang bejo kabeh. Wa amman anapun utawi wong yaqra'u kang maca sapa man hadzal ilma ing iki ilmu alaman ing atase wong yata'ata kang paring sapa man ata'aruda ing mertelaaken lahu maring ilmu walaisa lan ora ana sapa man iku ala sifatin netepi sifat allati dzakarna kang nutur ingsun ha ing sifat famufasidun mongko utawi kerusakan famufasidu suhbati hadza utawi kerusakane kekancan iki wong dunya ing dalem dunya wa ukhra lan ing dalem akhirat iku aksara luweh akeh min masalihi hati nimbang kebagusane suhbatu hadza wa ma aksara gawa utawi apa swiji-wiji iku aksara ngakehaken apa mah wujuda misli haulai ing wujude padane iki apa man yata'ata fi zamanina ing dalem zaman kita fi kulli maudhi'in ing dalem saben-saben panggonan nas'alullaha ta'ala assalamata ing selamat min syarri anfusina saking olone pira-pira awak kita wa min syarri kulli dzi syarrin lan saking olone saben-saben kang anduweni Allah bijahi nabihi kelawan lantaran derajat kenabiane nabine Allah Sayyidina Gusti kita rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang membacakan ilmu akidah ini kepada orang yang meminta kepadanya, sementara ia tidak mempunyai sifat-sifat yang telah aku sebutkan, maka mafsadah menjadi muridnya di dunia dan di akhirat lebih banyak daripada kemaslahatannya. Mafsadahnya menjadi muridnya
di dunia dan akhirat lebih banyak dari kemaslahatannya. Sangat banyak orang-orang seperti itu di zaman kita, di setiap tempat. Aku memohon keselamatan kepada Allah Ta'ala dengan lantaran derajat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari keburukan diriku dan keburukan setiap orang yang memiliki keburukan. Coba perhatikan ini. Orang yang membacakan ilmu tauhid, ilmu akidah semacam Ummul Barohin ini, sementara orang itu tidak memiliki sifat-sifat yang disebutkan di atas, maka menjadi muridnya itu bahayanya jauh lebih besar, madaratnya jauh lebih banyak di dunia maupun di akhirat daripada kemaslahatannya. Saya dulu ketika diperintah untuk ngajar ilmu tauhid ini, saya berulang kali bahasanya mamang, ragu. Kenapa? Karena saya tidak memiliki kapasitas seperti yang disebut Imam Ad-Dasuki, yang disebut Imam As-Sanusi. Berat. Kemudian saya matur Abah, saya diutus untuk ngajar ini. Kados pundi? Ya, lek dijaluk mulang. Jaluk mulang. Sudah sejak saat itu saya bismillah saya melaksanakan perintah guru. Bismillahnya. Artinya saya ngajar itu kadang-kadang takut sendiri. Jangan-jangan apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan akan menyesatkan anak-anak, akan menyesatkan murid-murid. Tapi saya niat melakukan perintahnya guru. Kedua, saya niat belajar memperbaiki diri. Jadi saya ini tidak sedang mengajar sampean sebenarnya, tapi sedang mengajari diri saya sendiri. Karena kapasitas saya belum sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh Imam As-Sanusi ataupun Imam Ad-Dasuki. Harus memiliki minimal 4 sifat. Itu baru boleh mengajarkan ilmu akidah. Tapi saya pernah berdiskusi dengan beberapa teman. Ini maksudnya bagaimana? Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Imam As-Sanusi ini adalah untuk mengajarkan keyakinan terhadap orang lain itu memang harus memiliki 4 sifat itu minimal. Secara praktis. Tapi kalau hanya membaca kitab kemudian menjelaskan maknanya, menjelaskan maksudnya, artinya tauhid secara teoritik itu tidak harus memenuhi 4 syarat yang disampaikan Imam Ad-Dasuki. Entah teman saya itu karena menghibur saya supaya tenang hati saya atau bagaimana, saya tidak ngerti. Tapi juga masuk akal juga, pendapatnya itu masuk akal. Artinya memang di lingkungan kita, kalau untuk ngajar tauhid itu menunggu
ada orang yang memiliki kriteria yang disebutkan Imam Sanusi, maka hanya berapa atau bahkan tidak ada yang diperbolehkan ngajar tauhid. Ngajar tauhid. Tauhid yang praktis, maksudnya secara praktis. Nah, kalau yang disampaikan menggunakan kitab Jawahirul Kalamiyah, kitab Sa'adah, kitab Fathul Majid, kitab Tuhfatul Murid, kitab Dasuki, ini adalah akidah teoritik. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak ngerti yang benar yang mana. Tapi saya pernah beberapa teman saya ajak diskusi, ini maksudnya bagaimana. Sudah, ini maksudnya Imam Ad-Dasuki menghimbau kita ini menjadi orang, kalau ingin menjadi murid, mencari guru yang betul. Kalau jadi guru, ya berusaha menjadi guru yang betul. Sampai saya itu dulu saking bimbangnya, ragu. Saya sowan-sowan. Karena kebiasaan saya itu kalau ada masalah mesti sowan yai. Nah, ketika sowan salah satu kiai, saya disarankan agar supaya ya niat belajar, tidak niat mengajar. Karena orang yang belajar itu kalaupun salah, insya Allah dimaafkan Allah. Itu begitu. Ada yang dawuh begitu. Ketika saya ke Abah itu, Abah menyarankan saya suruh minta ijazah ke kiai ini. Saya akhirnya minta ijazah, minta diberikan sanad. Saya itu murid yang agak ndablek, di ngeyelan. Minta ijazah, dia minta sanad. Sudahlah, itu saya sekali lagi, sebenarnya saya membaca Ummul Barohin itu juga tidak optimis, pesimis ya. Karena syarat yang dikemukakan oleh Imam Dasuki itu sangat berat sekali. Wal yahdar lan becik wedya sapa al mubtadi wong kang ngawiti, jodahu kelawan buangete wedi ayya khuda ing yen to ngalap sapa mubtadi, usul dinihi ing pondasine agamane mubtadi, minal kutubi saking pira-pira kitab, allati khusiyat kang den kebai apa kutub, dikebai bikalamil falasifati kelawan gunemane ahli filsafat, wa uli alan den gantungi sapa muallifuha pira-pira pengarange kutub, binakli hausihim kelawan nukil edan-edane falasifah. Artinya menukil pendapatnya ahli filsafat yang sesat. Wama utawi perkara iku huwa utawi ma iku kufrun kekufuran, sorohun kang pertelo min aqaidihim saking pira-pira keyakinane falasifah, allati sataru kang nutupi
allati sataru kang nutupi sapa falasifah najasataha ing najise aqaidihim bima kelawan perkara yambahimu kang samar apa mah utawa kang dadekaken salah cipta apa mah angka sirin saking wong akeh ministilahatihim saking pira-pira istilahe falasifah wa ibaratihim lan pira-pira ungkapane falasifah allati aksaruha kang utawi akeh-akeh istilah iku asmaun pira-pira jeneng bila musammatin kelawan tanpa perkara kang den jenengi kelawan biro perkara kang tanpa perkara kang den jenengi. Hendaklah orang-orang pelajar pemula menghindar atau menghindarkan kemampuannya untuk belajar usuluddinnya dari kitab-kitab yang dipenuhi pendapat-pendapat kaum filsafat, kaum filosof. Para penulisnya menggantungkan diri dengan mengutip kegilaan mereka. Kegilaan itu fanatisme mereka, kegilaan mereka yang merupakan kekufuran yang nyata, yaitu akidah yang kenajisannya mereka tutupi dengan berbagai istilah. Mereka tutupi dengan ungkapan-ungkapan yang samar, yang mayoritas hanya merupakan nama tanpa substansi. Dia hanya menyebut istilah padahal tidak ada substansinya. Apa contohnya? Wadzalika utai mengkono aksaruha asmaun bila musammatin musammayatin iku kakutubil imami al-Fakhri koyok kitabe Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kitabnya Fakhruddin Ar-Razi itu banyak. Beliau punya karangan sekitar 200 karangan kitab. Tapi yang dimaksud di sini tidak seluruhnya fi ilmil kalami kang tetap ing dalem ilmu kalam. Wa tawali il-Baidawi lan kitab Tawali karya Imam Al-Baidawi. Waman lan wong hada kang ngambah sapa man hadwahum ing panggonan ngambahi Baidawi fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ilmu kalam. Wa qallalan sedidik banget apa ayyufliha yen to bejo sapa man wong ulia kang den gantungi sapa man bisohbati kalamil falasifati utawa aulaa bisohbati kalamil falasifati kelawan pendapate ahli filsafat au yakunu utawa ana iku lahu tetep kedue man apa nuru imanin cahaya keimanan fi qalbihi ing dalem atine man au lisanihi utawa lisane man. Dan orang-orang yang menempuh metode mereka dalam ilmu jarang sekali beruntung. Orang yang menggantungkan diri dengan menekuni kalam para ahli filsafat
Artinya di sini bukan kemudian Imam Sanusi itu mengharamkan, tidak. Tapi kita perlu mewaspadai. Dan kalau kita memang mau membaca filosof itu ternyata juga menjadi berkelompok-kelompok. Kalau kita membaca filsafat yang tidak terkait dengan kalam, boleh-boleh saja. Filsafat ilmu misalnya, filsafat sosial budaya, filsafat apalagi banyak, tidak masalah. Yang diberi warning oleh Imam Sanusi di sini yang terkait dengan ilmu akidah. Dan ternyata betul dalam kitab Tahafutul Falasifah yang didengung-dengungkan Imam Ghazali membenci filsafat dengan keras itu, ternyata dalam kitab Tahafutul Falasifah tidak seganas yang kita bayangkan. Karena kita itu kadang-kadang lebay, tidak mau baca kok. Hanya mendengar apa sih isi dari Tahafutul Falasifah. Ternyata Imam Ghazali yang beliau kritik keras itu adalah ahli filsafat yang berbicara tentang akidah. Tentang apa? Yang berhubungan dengan keyakinan. Itu yang ditentang keras oleh Imam Ghazali. Adapun yang lain, beliau sendiri yang membela dalam kitab Kimya Usa'adah. Beliau kalau tentang ilmu-ilmu begitu mantap. Nah, ini artinya apa? Artinya kita perlu apa? Mewaspadai, mengambil pendapatnya filsuf yang terkait dengan ilmu akidah. Wa ilaman lan maring wong wa kaifalan halih kaya apa yuflihu bejo sapa man wong wala bukan wa ila loh, wala mana wala kang asih-asian sapa man wong hada kang nyatru sapa man Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan ing utusane Allah. Artinya bagaimana kita bisa akrab dengan orang yang membenci Allah dan Rasulnya? Siapa mereka? Adalah ahli filsafat. Wa kharaqalan bedah sapa man hijabal haibati. Hijabal haibati ing kinaweden Allah kang den serupaaken kelawan hijab. Kinaweden Allah kang den serupaaken kaya hijab. Wa nabada lan buang sapa man asyariata ing syariat. Wa ra'a dhahrihi ing dalem burine gegereman. Wa qala lan dawuh sapa man fi haqqi maulana ing dalem haqqi Allah. Wa fi haqqi rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Makanya saya kadang-kadang kalau ikut kuliah, dulu saya kuliah itu ada mata kuliah yang saya bingung, itu apa maksudnya? Ada mata kuliah, sekarang juga saya kuliah lagi. Ini ada mata pelajaran, mata kuliah orientalis, oksidentalis. Orientalis itu orang-orang barat mengkaji Islam, mengkaji orang-orang timur. Oksidentalis adalah kajian orang timur terhadap budaya dan pemikiran orang barat. Untuk apa dipelajari? Yang jelas-jelas bertolak belakang. Mereka mengandalkan dohir fisik, berangkat dari fisik, kemudian riset, kemudian menemukan. Kita tidak, dari keyakinan berangkat kepada fisik. Misalnya, kita orang Islam meyakini bahwa memakan babi itu haram. Meskipun tidak pernah membuktikan secara ilmiah apa bahayanya memakan daging babi. Tapi kita percaya. Lah orang barat itu kebalik, membuktikan kalau ilmiah bisa dipercaya, kalau tidak ilmiah atau terbukti secara dohir
mereka tidak percaya. Ini saya kadang-kadang bingung, sampai saya tanya dengan dosen, apa maknanya ini Pak? Jawabannya apa? Hanya untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Saya pikir penting, ternyata tidak penting sama sekali. Tapi ya tetap dibaca mata kuliah wajib. Artinya dengan membaca kita tidak rugi. Tapi ini kadang-kadang menjadi aneh. Kita mempelajari hal-hal yang tidak terkait langsung dengan pokok keilmuan agama, keilmuan induk, tapi menyibukkan kita sehingga kesempatan kita untuk mendalami yang pokok itu justru berkurang. Wa fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma sawalat ing perkara sawalat kang maesi sapa man lahu maring ma apa nafsuhu awake man utawa atine man alhamqa ukang kumprung wada'a lan ngajak ing man wada'ahu lan ngajak ing man ilahi maring mah wahamuhu apa hamuhu sejone man al mukhtalu kang rusak walaqad khala teman-teman cacat sapa ba'dun nasi sebagiane menungso fatara nuli ningali sapa ba'du hu ing ba'du yusyarifu halih mulyaaken sapa ba'du kalamal falasifati ing gunemane ahli filsafat al mal'unina kang den laknati kabeh. Artinya celakalah orang yang mendewa-dewakan pendapatnya kaum filosof. Tentu tidak semua filosof begitu, dicelanda. Karena kita sebenarnya kan juga berfilsafat. Kita mempelajari usul fikih, itu filsafat. Mempelajari matematik, berfilsafat. Yang dimaksud mal'unin di sini itu adalah filosof yang berbicara tentang ilmu ketuhanan, mendewa-dewakan pendapatnya, mengacung-acungkan jempol, atau memberikan like terhadap kitab-kitab yang ditulis ahli filsuf. Alladzi tu'radat te kang den pentokaken apa kutub linakli kathirin maring nukil wong akeh min hamaqatihim sanging pira-pira akidah rusake falasifah tumkinu kang mungkin fi nafsi ing dalem awak dhewe ne ba'dun nas al amaratu kang akeh perintahe utawa nafsune ba'dun nas al amaratu kang akeh perintahe bisui kelawan Allah min hubbir riyasati saking demen jabatan wa hubbil ighrabi lan gawe aneh-aneh ala nasi artinya mencari sensasi. Karena zaman dulu itu ulama-ulama itu ada yang bisa dipesan, suruh ngarang ini. Sampai zamannya Imam Hambali itu ada pemaksaan akidah yang tidak sama dengan khalifah akan dipenjara. Termasuk Imam Ahmad bin Hambal sendiri dipenjara karena tidak mau mengakui bahwa Quran itu hadis. Quran tetap qadim kata Imam Hambali. Ala bima kelawan perkara yunabbihu kang ngelingaken apa ma hum ing
ba'dun nas ala kathirin ing atase wong akeh minhum saking falasifah min ibaratin saing pira-pira ungkapan wastihalatin lan pira-pira istilah yuhimu kang aweh cipta apa ma ing ba'dun hum ing falasifah anna tahtaha ing sak temene iku tetep ing dalem ngisor-ngisore ibarat wal istilah uluman ono pira-pira ilmu dakikatan kang lembut nafisatan kang edi walaisa lan ora ono iku tahtaha ing dalem ngisore ibarat wa istilah apa illa takhlitu kejaba mbawur wal hausulan ngawur tawa ucapan kang rusak wal kufru lan kufur alladzi la yurdo kang ora den ridani apa ayyukira yen to ngakoni lahu maring kufur sapa akilun wong kang berakal warubama yu'asiru lan ari kalane milih sapa ba'dul hamqos bagiane wong kang kumprung hausahum ing edan-edane falasifah alal istighali ing atase ketungkul bima kelawan perkara ya inu kang ngarepaken apa-apa sapa ba'dul hamqa hu ing ma nyatane menat tafakuhi merti faham fi usuliddini ing dalem pondasine agama wa furu'ihi lan cabange agama antariki salafi saking dalane ulama salaf as-sholihi kang soleh wal amali lan nglakoni bidzalika kelawan mengkono mayu inu wayara lan ngeyakini sapa hadal khabisu wong kang iki wong kang jember lintimasi basiratihi krana kabuseke peningale atine hadza wa tardihi lan keplesete hadza an babi fadlillahi ta'ala saking lawange kanugrane Allah subhanahu wa ta'ala kepleset ila babi ghadabihi maring lawang bendune Allah annal mustaghilina satemene wong kang ketungkul kabeh bitafakuhi kelawan merti faham fi dinillahi ing dalem agamane Allah al-azimi kang agung al-fawaidi pira-pira kang maida faidah dunyan ing dalem dunya wa ukhra lan ing dalem akhirat bi buldaa iku bulda utabai pira-pira kang bebel wateke nakisudzukai kang suda cerdase fama utawi apa suwiji-wiji iku ajhala bodohaken apa mahadal khabisa ing iki kejemberan wa akbakhalan nyacataken apa ma sarira tahu ing atine hadza wa akma lan dadekaken wuta apa ma qalbahu ing atine hadza khatara sehingga ningali sapa hadza adul mata ing kegelapan nuron ing cahaya wan nura lan ningali ing cahaya zulmatan ing kegelapan. Sesungguhnya sebagian orang yang terlalaikan sehingga kamu lihat ia memuliakan kalam atau pendapat kaum filsafat, memuliakan kitab-kitab yang ditulis untuk mengutip berbagai kebodohan mereka karena cinta pangkat,
karena cinta kedudukan, karena cinta keunikan atau mencari sensasi, berbuat aneh-aneh mencari sensasi dengan berbagai ungkapan dan istilah yang tidak dapat dipahami orang lain, yang tidak dapat dipahami kebanyakan manusia, yang mengesankan bagi mereka bahwa di bawahnya terdapat ilmu-ilmu yang mendalam dan bagus. Padahal kenyataannya hanya mencampur adukkan kegilaan dan kekufuran yang orang-orang berakal tidak sudi mengucapkannya. Makanya santri-santri itu, saya kalau ngajar selalu berpesan, bacalah, baca. Membaca tidak berdosa, tapi jangan fanatik. Penting itu, penting. Kalau kita fanatik, maka akan menjadi buta. Pikiran kita tidak cerdas lagi. Nalar kita akan tumpul karena fanatis. Kalau kita mau membaca tidak fanatis, maka akan membuka jendela rahasia-rahasia yang selama ini mungkin kita butuhkan untuk menggali apa yang menjadi pondasi daripada agama ini, yakni akidah. Dengan memahami, mencermati apa yang kita baca, maka kita bisa mengurai benang yang kusut itu. Kita bisa merangkai antara pendapat ini menjadi satu rangkaian yang utuh dan mengakibatkan kita tidak gagal paham. Sungguh bodoh, sungguh keji, sungguh buta hatinya, kata Imam Sanusi, sampai ia melihat kegelapan sebagai cahaya dan melihat cahaya sebagai kegelapan. Itu kalau fanatik. Maka jangan sampai kita fanatik, oke, tapi jangan berlebihan. Wa manutai sapane wong iku yurid lamun ngarepaken sapa Allahu Gusti Allah fitnatahu ing fitnah ing nyoboman, falan tamlika mongko ora bakal pisan-pisan miliki sapa sira lahu maring man minallahi saking Allah sayan ing suwiji-wiji. Orang yang Allah kehendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang darinya. Ulaika utai mengkono-mengkono man iku alladzina wong akeh lam yurid kang ora ngersakaken sapa Allahu Gusti Allah ayyutahira ing yen to bersihaken sapa Allah qulubahum ing atine alladzina lahum iku tetep kedue alladzina fil akhirati fid dunya ing dalem dunya khizyun utawi apa kehinaan walahum fil akhirati adabun utawi siksa adimun kang agung. Samauna kang akeh ngrungune lil kadhibi maring kegorohan, akaluna kang akeh mangane lisuhti maring barang kang haram. Nas'alullaha subhanahu ayu amila wa yu'amila jami'a ahibatina ilal mamati bimahdi fadlihi wa ayyaltafa bi jami'il mu'minin wa yaqihim fi hadha zamani as-su'bi mawaridal fitani bijudihi wa karamihi bijahi asrafil khalqi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.